Kita kembali lagi ke kuliah kita metode numerik, namun topik yang akan kita bahas sekarang itu adalah eliminasi Gauss tapi dengan pivoting. Nah, sebelumnya saya ada satu contoh ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan saya punya sebuah SPL, ya SPL-nya nggak terlalu, dimensinya nggak terlalu besar, ya, cuma dua variabel dan dua persamaan, tapi masalahnya angkanya itu tidak enak dihitung ya. Nah, untuk itu biasa kita pakai pemrograman ya. Nah, jadi kita punya ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, 1/6. Nah, terus komputer yang kita pakai untuk mengerjakan ini tuh cuman bisa menampung 4 angka penting, ya. 4 angka penting. Oleh karena itu 1/6 ini saya ubah menjadi ini. Cuman bisa ada 4 angka di belakang koma. Nah, 55/6 diubah menjadi 9,167 karena cuma ada 4 angka penting. 56/6 juga cuma ini. Oh ya, jawabannya itu X1-nya itu 1, X2-nya itu 1. Ini jawabannya sebenarnya. Ya. Tapi kita lihat apakah kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, ini 24,14 masih di bawah 4 angka pentingnya. Nah, untuk melakukan SPL ini biasa B2 yang baru adalah B2 dikurangin, nah P pengalinya itu adalah ini dibagi ini ya. 24,14 per 0,1667 B1 ya. Atau dengan kata lain B2 dikurangin 1144,8 B1. Nah, hasilnya adalah matriks berikut ya. Nah, di sini terlihat bahwa X2-nya aja terlihat ini bukan sama dengan 1 nih. Adalah sekitar 0,9992. Dan X1-nya jika dicari nih adalah 1 dibagi. Nah, dikalikan dengan ini 9,333 dikurangin 67,9992 ya. Karena kita pakai komputer dengan 4 angka penting, berarti kita harus kalikan satu step by step ya. Nah, dikurangi dengan 9,094. Nah, ini adalah 0,239 dibagi 0,1667. Hasilnya adalah 1,434 ya. Nah, kita lihat nih, jawabannya itu adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, tapi yang kita dapatkan tuh berbeda jauh ya, errornya besar sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang kita lakukan ini adalah eliminasi Gauss tanpa pivoting. Jadi kalau kita punya komputer yang angka pentingnya itu, penyimpanan angka pentingnya itu kurang, pivoting ini sangat bermanfaat ya. Tapi untuk komputer sekarang ini, di zaman sekarang ini, karena akurasinya itu udah lumayan tinggi, bisa sampai 16 angka di belakang koma, pivoting sudah tidak lagi menjadi masalah sih sebenarnya. Tapi sangat bermanfaat untuk kita tahu ya. Nah, selanjutnya di dalam slide ini saya sudah menunjukkan seandainya sistem persamaan linear yang tadi itu kita lakukan pivoting. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pivoting? Yang dimaksud dengan pivoting itu sebelum kita melakukan eliminasi Gauss ya. Nah, ini sebelum kita melakukan eliminasi Gauss, kita lihat dulu nih A11 sama A21 itu siapa yang paling besar? Ya, dari segi magnitude berarti kita mutlakkan ya. A21 ya. Siapa yang paling besar nih? Kalau ternyata A21 yang paling besar, kita tukar baris. Nah, ini yang terjadi nih. Jadi barisnya tuh sama saya cuma sekedar ditukar aja. Dan kita lihat B2 yang baru adalah B2 ini ya. Ya, tadinya ini kan 144,8 tapi sekarang jadi kecil sekali 0,006906. Nah, akibatnya kita punya ini sama nih. Berarti X2-nya 1 dan setelah saya hitung X satunya pun nilainya 1 nih. Jadi dengan hanya menukar baris, kita bisa mendapatkan solusi yang lebih akurat dibanding kalau kita tidak menukar baris. Nah, saya akan menerapkan pivoting di setiap langkah dari eliminasi Gauss. Ya. Nah, sekarang di sini kita lihat nih, 1, 4, dan 2, dari segi magnitude itu 4 paling besar, oleh karena itu kita akan menukar baris ya. Jadi B1 itu kita tukar dengan B2 ya. Sehingga kita mendapatkan 4 min 1 min 1 1 1 1 baris 3-nya masih tetap sama 2 3 min 6. Nah, sekarang kita bisa lakukan eliminasi Gauss. Jadi B2 yang baru itu adalah
B2 dikurangin seperempatnya B1, B3 yang baru itu adalah B3 yang lama dikurangin setengahnya sekarang B1. Nah, kita punya sekarang adalah 4 min 1 min 1, 2, 0, 5 per 4, 5 per 4, 5 per 2, dan 0, ya, min 19 per 2, 5 per 2, dan min 7. Nah, di sini kita lihat nih, 5 per 4 dengan min 19 per 2, dari segi magnitude, 19 per 2 yang lebih besar, oleh karena itu kita tukar lagi. Ya. Nah, baris pertamanya masih sama. 2, 0, min 19 per 2, 5 per 2, 7, dan ini adalah 0, 5 per 4. Nah, di sini kita bisa lakukan eliminasi Gauss seperti biasa. B3 yang baru adalah B3 yang lama dikurangin. Nah, ini 5 per 4 dibagi min 19 per 2 ya. Nah, hasilnya adalah 4 min 1 min 1, 5 per 2, dan 0, 0. Ini adalah 1,579. Min 7, 2 ya. Nah, di sini kita bisa terapkan algoritma substitusi mundur untuk mencari solusi dari SPL yang terakhir ini. Nah, semoga cukup jelas prosedur eliminasi Gauss dengan pivoting ya. Intinya kita ada penukaran baris, dan penukaran baris itu ditentukan oleh elemen yang paling besar ya. Jadi itu yang disebut pivot. Jadi pivot itu sebagai elemen yang paling besar. Jadi dalam hal ini pivot ini. Dan ini juga pivotnya. Ya, pivotnya itu diubah lah intinya.